90,2 Serambi FM Syederalun, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa akan hadir tausiah Ramadan di sore hari ini ya, dengan tema berbaik sangka kepada Allah dalam menghadapi musibah. Dan untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir yaitu Haji Said Khawalid MA, ini selaku Kasih Potren Kemenak ya, atau lebih suka kalau disapa Walid ini ya. Assalamualaikum Walid. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir di studio Radio Serambi FM ya. Dan untuk Anda Syederalun yang ingin ikut berinteraksi bisa langsung di nomor 0811689020 ya. Anda juga bisa mendengarkan live di live.serambifm.com atau di Facebook Serambi FM ya. Untuk Anda yang mungkin mau menyimak talk show ini secara online bisa langsung di live.serambifm.com atau Facebook Serambi FM. Kalau begitu kita langsung saja membahas tema kita kali ini, yaitu berbaik sangka kepada Allah dalam menghadapi musibah ya. Di bulan puasa seperti sekarang ini, namanya musibah itu tidak bisa dihindari ya Walid ya. Iya. Dan satu-satunya supaya puasa kita tetap lancar adalah bagaimana kita menyikapi musibah yang datang di kehidupan kita ini ya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita mau tahu dulu yang disebut dengan musibah ini apa sih Walid? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa khairi asma'illah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga di sore menjelang malam ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang tentunya semuanya itu adalah menjadikan kita beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Baik, pada kesempatan berbahagia ini kita akan berbincang-bincang dalam tausiah kali ini yang menyangkut dengan berbaik sangka kepada Allah dalam menghadapi musibah. Tentu ini sebuah judul yang sangat menarik dan terkesima sekali ya, karena ini merupakan salah satu judul yang tidak pernah lari dari kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita bicarakan tentang persoalan dan musibah yang Allah berikan, tetapi di sini ada beberapa hal penting yang harus kita garis bawahi yang menyangkut dengan berbaik sangka. Apa yang maksud dengan berbaik sangka? Sebelumnya kita akan sampaikan yang pertama sekali, yang dengan bahasa agamanya berbaik sangka itu disebut dengan husnul. Ya, husnul artinya yang baik ya. Sedangkan azan itu berarti prasangka. Jadi husnul zan adalah prasangka yang baik. Ini salah satu sifat ataupun salah satu tugas orang muslim untuk memahami tentang husnuzan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa mungkin sampai kita mengkaji diri ya. Ini kalau istilah bahasa tasawufnya, kita mengkaji diri, kita lihat dengan fenomena apa yang Allah berikan kepada kita, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan Allah yang tidak mampu kita untuk menghitungnya. Ini juga adalah salah satu bentuk yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi nikmat terlahir ke dunia ya, kemudian nikmat kita berada di alam kandungan, kemudian nikmat setelah kita mati ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu ada kenikmatan-kenikmatan sejauh kita adalah berbuat baik selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada makhluknya, tidak hanya kepada manusia saja, tapi ke seluruh makhluk Allah cinta kepada seluruh ciptaannya. Tetapi semua yang Allah ciptakan ini adalah untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Ya, khususnya adalah untuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah, makanya kita tidak boleh
atas semua kebaikan-kebaikan Allah itu kita lupakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang ghaflah ya. Ghaflah ini salah satu sifat yang sangat jelek ya, melupakan Allah. Nah, kita nggak boleh lupa Allah. Kenapa? Kalau kita lihat dari semua yang Allah berikan kepada hambanya, diperuntukkan kepada hambanya, semuanya kita hitung itu nikmat dan lezat yang luar biasa. Ya. Termasuk ketika kita masih kecil, ada kenikmatan ketika kita masih kecil. Kemudian kita remaja juga punya luar biasa rahmat Allah luar biasa. Sampai kita berkeluarga, kemudian Allah berikan kita anak dan cucu dan sebagainya, sampai kita kembali kepada Allah, juga membawa kenikmatan, tetap dengan catatan bahwa kita selalu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa berbahagia, ada dua hal yang harus kita ketahui di sini adalah bagaimana dalam menyikapi sikap kita di dalam sudut pandang kita dalam mensikapi husnuzan itu sendiri. Ya. Nah, yang pertama kita harus mensyukuri, ya, mensyukuri dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa, kita tidak mampu menghitungnya. Kemudian kita barengi dengan kekuatan ibadah kita kepadanya. Nah, jadi kita syukuri sambil kita beribadah. Nah, beribadah di samping beribadah dengan cara dan jalan yang wajib, kemudian dibarengi dengan yang sunnah. Kemudian kita punya ada sedekah seperti di bulan puasa seperti ini ya. Kemudian kita ya lempar senyum, itu juga sudah berbuat baik ya. Kemudian kita selalu mensyukuri kalau kita pun ada rezeki yang Allah berikan, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan itulah kemudian kita aplikasikan dengan rasa syukur. Kalau kita tidak mensyukurinya, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh merugilah orang-orang yang tidak mensyukuri Allah. Kemudian Allah akan mengazab seseorang apabila tidak mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Ya. Kemudian ibadah pun yang kita lakukan semenjak kita bangun tidur, kita sudah mengutip ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ya. Kita sudah mengutip ibadah. Itulah kebaikan Allah. Ya. Kita membangunkan orang lain. Ya, katakanlah istri atau suami atau anak, itu ibadah. Ini ibadah. Ya. Kemudian belum lagi dengan makan sahur bersama juga ibadah. Kemudian sholat berjamaah subuh juga ibadah. Ya, berlipat ganda ya. 27 derajat. Kemudian zikir lagi, baca Quran lagi semua. Kemudian aktivitas, setelah itu kita mandi juga dihitung ibadah. Ya. Kemudian tambah lagi dengan aktivitas pekerjaan kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang sedang mencari karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena semuanya kita lah ila mulakuna rabbihim. Kita hari ini sedang menuju Tuhan. Iya. Sedang kita cari Tuhan di mana kebaikan mencari Tuhan itu dalam segala macam bentuk kebaikan. Ya, dengan berbuat baik, bekerja dengan baik di semua tempat kita harus berbuat baik. Di rumah tangga kita harus selalu baik, di tengah masyarakat kita harus baik, di dalam sholat juga kita harus baik. Ya, maksud baik dalam sholat ini kita juga tidak boleh tergopoh-gopoh, tidak boleh terburu-buru dalam mengaplikasikan iman ini ya. Gerakan kita tidak boleh terburu-buru, kita harus atur dengan baik. Kenapa? Kita persembahkan ucapan-ucapan kita itu yang terbaik. Kalau dalam sholat ucapan kita yang terbaik yang kita serahkan, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu nanti akan terlahir menjadi orang yang baik. Kenapa? Dalam sholat kita komunikasi dengan Allah santun ya. Kita baca surah-surahnya dengan baik, dengan bahasa-bahasa yang lembut ya, seperti dalam surah Al-Fatihah ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati sekali kita baca ya, tajwidnya, kemudian panjang pendeknya dan sebagainya. Ya. Kemudian semuanya itu adalah untuk memperkenalkan diri kita dengan Allah, bahwa kita bisa komunikasi dengan Allah itu dengan baik dan benar. Kalau telah merasa baik dan benar, maka akan menjadilah seorang figur, sosok manusia itu yang sempurna. Artinya apa? Yang kita memujinya itu Allah akan menjawab. Ya, jadi komunikasi dengan Allah itu kita selalu Allah menjawab dengan baik. Nah, ketika Allah menjawab kesantunan kita, cara ibadah kita, cara melakukan hal-hal yang terbaik kepada Allah, maka Allah muncullah sifat kasih sayangnya kepada manusia. Kalau hamba yang sudah disayang oleh Allah, maka sungguh manusia ini akan menjadi orang-orang yang selalu beruntung.
keberuntungannya tidak hanya dunia tapi juga di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya surganya Allah ya. Nah, kemudian belum lagi yang sajian-sajian yang lain ya Allah berikan ya. Umpamanya Allah berikan rezeki ya yang halal yang kita cari, kalau dengan bahasa Aceh pok sempom kan, dari pagi sampai menjelang sore, kemudian kita itu semuanya kita cari dengan jerih payah, dengan keringat yang bercucuran kita cari karena Allah yang halal, kemudian kita konsumsi juga yang halal itu akan menjadikan darah gapah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini juga bahagian nikmat yang luar biasa. Kalau yang halal yang kita konsumsi, darah gapah kita juga darah gapah kita juga diakui oleh Allah. Tidak ada barang-barang yang haram. Maka kenikmatan luar biasa kita melakukan ibadah. Kenapa? Tidak ada barang, baju kita tidak ada yang haram, kemakanan kita yang konsumsi juga tidak ada yang haram. Maka salah satu penyebab terhalangnya doa kita itu tadi ada yang haram. Nah, makanya kita harus selalu cari yang halal. Jadi semuanya itu berawal kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan dengan keluasan, dengan kelapangan, dengan kemudahan, semakin giat ya. Tadi ibadah kan kuat, ya kuat zikir kita, ibadah kita. Tapi begitu dengan rezeki kita tidak boleh, situlah tidak ada suuzannya kepada Allah. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kita harus selalu dibarengi dengan bahwa Allah itu sangat baik kepada kita, sangat baik kepada keluarga kita, sangat baik kepada anak kita, kepada putra dan putri kita, sangat baik kepada istri kita maupun suami kita. Jadi kita harus selalu mengagungkan bahwa Allah itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Sebentar saja kita memalingkan diri kita dari kenikmatan Allah ini, maka banyak kesalahan yang akan kita temui. Banyak kesalahan yang akan kita temui dan dapatkan sehingga membuat kita itu ya hidup katakanlah kita tidak sinkron, kita terombang-ambing. Cukup banyak orang-orang di dunia ini yang tergelincir karena dia tidak punya keselarasan dalam beribadah kepada Allah. Jadi antara fikir dan fikir, kemudian imannya ini tidak selaras ya, tidak sinkron. Makanya hidup dalam keadaan goyang ya, sehingga tak karuan. Terjadi rumah tangga ini bagian udah muncul musibah-musibah ya. Kenapa? Ya namanya tadi musibah kan terus datang silih berganti siang dan malam ya, kapan saja terus datang, apalagi yang musibah kematian dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang yang beramalan soleh ya, yang amalnya itu diakui oleh Allah, setiap datang musibah itu tidak menjadi sebuah hal kerugian yang amat besar. Ya, musibah itu sebagai peringatan, tanda Allah sangat sayang kepada hambanya. Ini kan itu dari musibah seperti itu ya. Tanda kalau kita mau tahu bagaimana Allah sayang kepada hambanya, bagaimana nikmatnya Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya, ya ketika musibah itu kita harus bisa harus tahu betul bahwa nikmat seperti itu hanyalah orang-orang beriman yang mampu sabar menjalaninya. Ya. Kalau dalam surah Ali Imran ayat 106 dan 7 ya, 17 ya. Di sana kan ada ciri orang yang beriman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ini salah satu sifat orang-orang yang bisa melewati semua ujian dan cobaan-cobaan Allah ya. Siapakah mereka? Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Dia selalu mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Gitu. Rabbana innana, aku selalu beriman kepadamu ya Allah. Ya kan? Rabbana innana amanna. Kemudian yang kedua, faghfir lana. Orang yang yang tahan musibah diberikan oleh Allah, dia selalu dalam mendapatkan pengampunan dari Allah. Artinya dia minta dulu, enggak serta-merta dia dapatkan ampunan kalau dia tidak meminta. Ada halnya dia meminta lewat perbuatannya, ya kan? Allah ampuni, ya. Umpamanya dia sedang merajang cabai ya, ibu-ibu di rumah ya, seperti saat ini kan lagi sibuk-sibuknya ini, tiba-tiba terkena pisau sedikit, lantas terucap olehnya astagfirullahaladzim. Nah, sementara ini cobaan kan, musibah yang Allah berikan, tetapi di saat itu juga dia ingat Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Nah,
pada saat itulah juga Allah akan mengampuni hambanya yang tersakiti tadi. Karena kenapa? Ternyata musibah yang diberikan Allah, kita masih berlindung kepada Allah, masih mohon ampun kepada Allah, masih mohon kebaikan dari Allah. Nah, jadi selalu ingat Allah tidak terputus kita. Nah, jadi begitulah Allah yang inginkan kepada hambanya seperti itu. Ya, faghfir lana dzunubana. Kemudian karena kita yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, kita kan banyak dosa. Waktu yang kita jalani selama 24 jam ini, kita punya dosa yang banyak, yang kecil dan yang besar. Kadang-kadang kita nggak tahu karena sifat dan sikap kita mungkin tersinggung, tersungging ya, mungkin tersentuh perasaan orang lain, membuat orang tidak senang kepada kita. Ya itu dosa-dosa kecil itu. Tapi itulah terhadap dosa-dosa kita mohon ampun kepada Allah. Faghfir lana dzunubana, mohon ampun terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, dosa kalau kita bayangkan ya, dosa itu kan sesuatu yang sangat merugi diri kita ya, dunia dan akhirat. Kadang-kadang sikap-sikap kita yang buat orang lain sakit hati kepada kita. Itu juga tidak hanya kepada orang lain, tapi mungkin di rumah tangga juga kita sering menyakiti perasaan istri ataupun perasaan suami ataupun anak kita, tetangga ataupun teman-teman di kantor. Itu juga akan mendatangkan menjadi dosa. Faghfir lana dzunubana. Kemudian ciri berikutnya adalah orang-orang yang yang tahan dengan musibah Allah berikan, dia selalu mohon dijauhkan dari azab neraka. Waqina azabannar. Jadi orang-orang yang mengharapkan ampunan dan kasih Allah itu dia selalu minta kepada Allah waqina azabannar. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kebaikan dunia dia minta kepada Allah, kebaikan di akhirat nanti dia minta kepada Allah, dan juga dapat dihindari daripada azab api neraka. Kemudian berikutnya dalam surah Al-Imran juga as-sabirin ya. Ini juga fundament yang paling penting ya di dalam menjalani musibah yang Allah berikan ini. Orang mukmin itu dia sabar. Ya, sabar dalam menjalani semua cobaan-cobaan Allah. As-sabirin. Kemudian wal qanitin. Di samping dia sangat sabar, ya sabar tinggi, ya seperti baginda Rasulullah SAW, ya hamba Allah yang paling luar biasa. Sabar-sabar Nabi Yusuf ternyata lebih sabar lagi baginda Rasulullah SAW, ya. Sehingga teruji sekali bagaimana dalam menjalankan perjuangan beliau dengan segala kesabaran, apapun yang beliau hadapi, berat sekali cobaan-cobaan Allah berikan, tapi beliau bisa melewati semuanya itu. Kenapa? As-sabirin, karena di depannya ada al-qanitin. Ya, ada sifat ketaatan. Ya, taat. Taatnya ada dua. Yang pertama, taat untuk melaksanakan perintah Allah, dan taat untuk meninggalkan larangan Allah. Ini dua. Makanya kalau Allah melarang, kita tinggalkan. Itu disebut dalam taat. Ya. Kemudian apa yang Allah suruh kita kerjakan, itu juga disebut taat. Artinya melaksanakan semua kebaikan, kebaikan-kebaikan yang ada selama hidup dunia ini, kita harus melakukan kebaikan. Jadi taat melakukan amal kebaikan, dia taat untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang Allah larang. Kemudian wal munfikin ini ya, memang diartikan orang dermawan ya. Bukan orang kaya di sini, orang dermawan. Dermawan itu bisa dari mana saja itu. Ada dari orang fakir, yang miskin, tapi dermawan dia. Paling kurang dia dermawan hatinya, ya, menolong, ya kan. Kadang-kadang ini juga menjadi sebuah ukuran ya dalam mengaplikasikan nikmat Allah tadi ya. Saya contohkan begini, umpamanya musibah kebakaran umpamanya ya. Ada sebagian orang ketika ada kebakaran rumah atau di mana dia kepingin namanya dimunculkan. Bila perlu panggil wartawan. Bantuan apa yang diberikan, tulis. Nah, jadi dermawan dia dermawan, tetapi minta dipuji, dia minta dipuja, dia minta perhatian dan diakui oleh masyarakat, oleh siapa, oleh orang banyak, ya. Sehingga orang bisa jadi tepuk tangan. Ini bantuan sebulan 10 sak beras umpamanya, ya kan? Kemudian kentang 10 goni ya, ataupun bawang 1 karung. Nah, tulis semuanya itu. Jadi sehingga namanya populer. Jadi ada orang yang dermawan yang seperti itu. Nah, sementara yang Allah cari, ya, ini jadi perbandingan ya. Yang Allah cari dermawan kadang orang miskin. Ya, saat kebakaran ada tukang beca lewat. Ya, kemudian dia lihat api begitu panas ya, sudah mulai menjalar ke sana sini. Dia cari adalah siapa yang akan diselamatkan.
Anak-anak, orang tua, orang dewasa atau kakek, nenek yang masih ada di dalam, dia masuk menerobos. Ya, masuk menerobos, kemudian dia keluarkan sehingga pada badannya pun kelihatan lembab-lembab gitu. Sehingga bercucuranlah keringat, lelah, letih, capek dan sebagainya. Tapi dia nggak perlu ditulis di koran, tidak perlu tepuk tangan orang lain, karena dia hanya semata-mata al-ibtigha'u mardatillah. Yang dia bantu itu adalah semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak perlu tepuk tangan orang. Ya. Sementara ada sendiri juga dalam keadaan apa namanya, kalau bahasa Aceh itu apu-apah karena panas tadi. Tapi dia nggak pedulikan diri sendiri. Walaupun dia masuk rumah sakit, itu pun mungkin ditangani secara, karena tadi baju japan camping ya, karena dia fakir miskin, tukang beca, nggak ada siapa-siapa, mungkin dia. Nah, tapi kalau dokter yang mengerti ya barangkali langsung diambil. Nah, ini pejuang dia bilang ya kan. Nah, ini cukup banyak amalnya ini, menolong orang-orang yang dalam kebakaran dan sebagainya. Mungkin akan dibantu. Mungkin juga itu juga dokter tadi juga disebut dengan apa namanya, wal munfikin tadi, yang dermawan ya, bisa melihat dengan hatinya, bukan dengan kacamatanya ya, bukan dengan matanya, tapi dengan hati. Nah, inilah perbandingannya orang-orang wal munfikin ini, dermawan yang mana ini? Yang bisa mendekatkan diri dengan Allah. Tentunya yang mengharapkan ridha Allah. Kemudian yang berikutnya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Tidak merasa berat untuk menerima cobaan Allah karena dibarengi dengan salat malam. Nah, ini salat malam itu penuh dengan penghambaan ya, di bawah keharibaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di saat orang-orang lain sedang tertidur nyenyak, burung-burung tidak lagi berkicau, ya, semuanya sedang istirahat dengan tenang. Mungkin gelombang-gelombang air pun ya tidak lagi kedengaran ya, kalau kecuali yang di pinggir sungai ataupun laut ya itu. Tapi saat itu kan sebenarnya banyak makhluk Allah sedang beribadah sebenarnya. Tapi ada juga manusia pada saat itu juga beribadah. Nah, dengan tenang, dengan khusyuk, tulus dan ikhlas, itu juga tidak perlu menampakkan amalan. Nggak perlu nampak-nampakkan kepada siapapun. Dia beribadah dengan tahajud, salat sunat, witirnya segala macam, dan zikir-zikir, baca Al-Quran seperti pada bulan suci Ramadan ini ya. Tidak sedikit itu, banyak ya, di Aceh banyak, apalagi sekarang dibuka di masjid-masjid, dibuka untuk apa namanya, untuk menghidupkan malam-malamnya itu. Tidak sedikit anak manusia yang menangis ya, menangisi dirinya sendiri ya. Kemudian dengan persoalan kehidupannya mungkin ya, dia introspeksi, dia menangis meneteskan air mata. Nah, ternyata orang-orang seperti inilah orang-orang yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sangat disayang, dicintai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika berzikir, ketika sholat ya, juga ternyata alam semesta juga sedang bertasbih memuji Allah. Ternyata tangisan malam itu bersama ibadahnya para makhluk Allah lain. Artinya apa? Selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya kalaulah beberapa hal tadi, sifat-sifat orang beriman ya, tentu teruji dia. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak suudzon kepada Allah, dia selalu husnuzan kepada Allah. Ya, dia hadapi dengan tenang seberat apapun cobaan Allah berikan, seperti kejadian tsunami ya, itu juga banyak ya orang-orang Aceh juga sampai stres ya. Ya, yang namanya musibah begitu besar, hilang semua sanak famili dan keluarga, hilang anaknya, suami, istri dan sebagainya. Ya, bisa dihitung dengan jari siapa saja yang tinggal. Ya, itu kan yang sangat berat sekali. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raganya kepada Allah, nah, dia terima itu dengan tenang, dengan tulus dan ikhlas, bahwa semuanya itu memang akan terjadi kepada manusia. Oke, baik, kita tahan dulu Walid, karena kita harus break sejenak ya. Kita juga ingin mempersiapkan, mungkin memberi waktu untuk saudara lalu mempersiapkan diri yang ingin bertanya, bisa langsung di 0811 689020. Dan jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.